Paus Leo ke-14 akan ke Indonesia. Salve sahabat Katoliku keren, sejak tanggal 8 Mei 2025, kita umat Katolik seluruh dunia akhirnya memiliki Paus yang baru. Ya, Bapak Suci Paus Leo ke-14. Istilah Habemus Papam pun berkumandang di Basilika Santo Petrus Vatikan, menandai mulainya kepemimpinan yang baru dari Paus Gereja Katolik ke-267. Tak hanya umat Katolik, sosok Paus Leo ke-14 pun juga menjadi topik perbincangan hangat masyarakat dunia. Kita pun bertanya-tanya, bagaimana latar belakang dan gaya kepemimpinan dari Paus Leo ke-14? Yuk, inilah 7 fakta yang jarang diketahui di balik sosok Bapak Suci kita yang baru, yaitu Paus Leo ke-14. 1. Latar keluarga. Rob atau Bob, itulah nama panggilan kecilnya. Paus Leo ke-14 memiliki nama asli Robert Francis Prevost dengan nama baptis Franciscus. Ia lahir di Chicago, Illinois, negara Amerika Serikat pada 14 September tahun 1955. Itu artinya, kini Paus Leo ke-14 berusia 69 tahun. Paus Leo ke-14 merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. 2 kakak laki-lakinya yaitu Joseph Prevost dan Louis Prevost. Ia memiliki keturunan Italia dan Prancis dari sisi ayahnya, sedangkan ibunya keturunan Amerika Serikat dan Spanyol. Sang ayah adalah seorang militer Angkatan Laut Amerika Serikat, sedangkan sang ibu adalah seorang pustakawan atau seseorang yang memiliki keahlian dalam pengembangan perpustakaan. Semasa kecil, Paus Leo ke-14 bersekolah di sekolah Katolik milik paroki Santa Maria Assumpta, Riverdale. Ketika meranjak dewasa, ia lalu menempuh pendidikan di SMA Seminari Santo Agustinus, Michigan. Selama menempuh pendidikan ini, Paus Leo ke-14 dikenal sebagai murid yang jenius dan berprestasi. Ia selalu unggul di bidang akademis, mewakili sekolahnya dalam lomba pidato dan juga lomba debat kongres. Ia juga memimpin redaksi buku tahunan dan dipercayakan menjadi sekretaris di suatu organisasi. 2. Panggilan. Sudah sejak kecil, Paus Leo ke-14 bercita-cita ingin menjadi imam atau pastor atau romo. Hal ini diceritakan oleh kedua kakaknya, di mana Paus Leo ke-14 sewaktu masih kecil kerap mengajak kedua kakaknya bermain, di mana ia seolah-olah menjadi imam yang memimpin misa bagi umat, yaitu kedua kakaknya. Paus Leo ke-14 juga aktif dalam pelayanan semasa kecil, yaitu bertugas kor dan juga seorang putra altar atau misdinar. Ketika orang tuanya menyekolahkannya di SMA Seminari, benih panggilannya semakin mantap. Ia pun lalu masuk Ordo Santo Agustinus atau OSA pada tahun 1977 di umur 22 tahun. Paus Leo ke-14 lalu ditabiskan menjadi imam di Roma, Italia pada tahun 1982. Ia lalu diutus berkarya di negara Peru, Amerika Latin pada tahun 1985. Hingga ditabiskan menjadi uskup di sebuah keuskupan negara Peru bernama Keuskupan Chiclayo pada tahun 2015. Lalu pada tahun 2023 ia diangkat menjadi kardinal. 3. Jadi Paus. Usai kepergian Bapak Suci Paus Franciscus beristirahat dalam damai, Gereja Katolik lalu mengadakan konklav atau pemilihan Paus yang baru pada tanggal 7-8 Mei 2025 yang diikuti oleh 133 kardinal dari seluruh penjuru dunia. Hingga Kardinal Robert Francis Prevost terpilih menjadi Paus yang baru dan memakai nama Paus Leo ke-14. Nama Leo dipilih salah satunya karena bagi Kardinal Robert sebagai bentuk penghormatannya kepada Santo Leo pertama dan komitmennya yang kuat mengatasi masalah sosial dunia yang telah dicontohkan oleh Paus Leo pertama dan Paus Leo ke-13 sebelumnya. Salve sahabat Katoliku keren. Setelah tanah bagi gereja yang lalu sudah kita beli,
Yuk sekarang kita bantu saudara-saudari kita umat Katolik Pulau Bunaken dalam membangun gedung gereja dalam program Katoliku Berbagi episode ke-6. Puluhan tahun tak ada gereja membuat mereka harus berjuang keras mempertahankan iman di pulau ini. Selama ini umat Katolik Pulau Bunaken hanya beribadah di alam dan hutan. Meski tak memiliki bangunan gereja, namun mereka memiliki semangat menggereja yang luar biasa. Donasi untuk pembangunan Gereja Katolik Bunaken Manado dapat disalurkan di Bank CIMB Niaga 707813476200 atas nama Paroki Ratu Rosari Suci Tuminting. Mohon menambahkan angka 001 di nominal donasi. Konfirmasi donasi WA 082395354851 atas nama Putra Biri. Seberapapun bantuan sahabat Katolik Ukraina itu sudah sangat berarti bagi saudara-saudari kita umat Katolik Bunaken. Terima kasih, Tuhan Yesus membalas dengan berkat-Nya yang melimpah dan Bunda Maria mendoakan selalu. Salve! 4. Karakter. Paus Fransiskus sudah terkenal oleh kita akan semangat kesederhanaannya dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Tentunya setiap paus memiliki ciri khasnya masing-masing. Paus Leo ke-14 oleh beberapa sumber menyebutnya memiliki karakter yang nampak sebagai sosok yang bersahaja serta tegas dengan sikap pastoral yang membumi. Senyum yang tampak saat dirinya terpilih menandakan ketulusan yang terpancar di dalam dirinya. Paus Leo ke-14 oleh beberapa sumber juga disebut sebagai sosok paus yang mampu menjembatani perbedaan dan menciptakan persatuan karena kemampuannya dalam berbahasa dan komunikasi yang baik atau public speaking. Tentunya Paus Leo ke-14 juga melanjutkan nilai-nilai iman yang luar biasa yang telah dilakukan sebelumnya oleh Paus Fransiskus. 5. Pernah ke Indonesia. Kita pun bertanya-tanya apakah Paus Leo ke-14 akan ke Indonesia seperti Paus Fransiskus? Sahabat Katolik Ukraina, sebelumnya Paus Leo ke-14 pernah ke Indonesia loh. Kala itu pada tahun 2003 ketika Paus Leo ke-14 belum menjadi paus, ia pernah berkunjung ke Indonesia, tepatnya Papua. Kunjungan Pastor Robert kala itu untuk menghadiri perayaan ulang tahun Ordo Santo Agustinus atau OSA yang berkarya di Papua. Paus Leo ke-14 kala itu mengunjungi dua keuskupan, yaitu Keuskupan Manokwari Sorong dan Keuskupan Jayapura. Kunjungan itu dilakukan ketika Paus Leo ke-14 masih menjabat sebagai Superior Jenderal OSA. Luar biasa ya, siapa sangka 22 tahun kemudian, kini menjadi Paus Leo ke-14. Kita doakan semoga Paus Leo ke-14 bisa datang lagi ke Indonesia ya. 6. Visi dan misi. Kita juga bertanya apa visi dan misi Paus Leo ke-14. Melansir dari jawapos.com, kepemimpinan Paus Leo ke-14 memiliki visi dan misi yang luar biasa seperti Paus Fransiskus sebelumnya. Di antaranya menjadikan gereja Katolik lebih inklusif atau terbuka, misioner, dan berorientasi pada pelayanan umat. Paus Leo ke-14 juga membawa pendekatan pastoral gereja yang modern di era saat ini. Sewaktu masih menjadi uskup, ia aktif terlibat dalam program sosial membantu imigran dan komunitas rentan. Bagi Paus Leo ke-14, gereja bukan hanya untuk mereka yang berada di dalam, tapi juga yang berada di pinggiran. 7. Harapan Paus Leo ke-14. Dalam pidato pertamanya, kita bisa melihat beberapa harapan Paus Leo ke-14. Ia berbicara tentang konflik Gaza dan menyerukan perdamaian. Paus Leo ke-14 juga menyerukan perdamaian bagi Ukraina, Pakistan, dan India. Paus Leo ke-14 menyerukan gencatan senjata agar perang segera berakhir di Gaza. Ia juga menyerukan agar India dan Pakistan berdamai, serta menyerukan perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Sahabat Katolik Ukraina luar biasa ya, itulah 7 fakta unik dan jarang diketahui di balik sosok Paus Leo ke-14. Kita doakan semoga Bapa Suci Paus Leo ke-14 senantiasa diberkati dan dapat memimpin 1,4 miliar umat gereja Katolik sedunia dengan baik dalam semangat yang luar biasa seperti Paus Fransiskus. Salve! Salve! Mari berziarah bersama kami pada tahun 2026. Kita akan mengajak sahabat Katolik Ukraina berziarah ke 3 negara sekaligus di Eropa, yaitu Inggris, Skotlandia, dan Irlandia.
Dalam peziarahan ini kita akan mengajak kalian mengunjungi salah satu situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di dunia, yaitu di Knox, Irlandia, tempat penampakan Bunda Maria bersama Santo Yosef dan Santo Yohanes Penginjil pada tahun 1879. Selain itu, kita akan mengajak kalian berziarah ke situs-situs kekatolikan lainnya yang keren di Inggris dan Skotlandia, sekaligus berwisata bersama. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk informasi selengkapnya dan pendaftaran, WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katoliko keren berziarah bersama kami. Salve!